Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PDP kasih sinyal cawapres Ganjar, dua nama ini muncul ya. Yang pertama yang muncul katanya Erick Thohir di situ begitu. Tetapi dalam berita ini muncul nama Pak Andika dan dan Menteri Agama di situ begitu. Kemenak begitu kan. Ya, kalau menurut saya pribadi sangat mudah sekali ya mengalahkan ya Anies Baswedan di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya gampang di situ begitu. Dan persoalan-persoalan inilah yang kemudian ya kalau berbicara tentang survei ya kecil sekali mereka begitu kan. Sangat mudah Anies Baswedan mengalahkan Pak Ganjar begitu ya. Kalau cuma itu wakilnya begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa perkembangan politik hari ini begitu. Bahkan PDP kasih sinyal cawapres Ganjar, dua nama ini muncul. Ya, kemarin muncul ada AHY, kemarin muncul ada Airlangga, kemarin muncul juga satu ini, kemarin muncul sana sini. Juga ambigu mereka begitu kan. Ada yang menarik dalam berita ini begitu. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa ya koalisi Pak Ganjar hari ini ya semakin gimana begitu kan. Semakin tidak menemukan titik temu begitu kan. Ya, seolah-olah Pak Jokowi mau lepas tangan hari ini. Tidak tahu kenapa begitu ya. Bahkan di sini disebutkan ini dikutip dari CNBC Indonesia begitu ya. Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP, Masinton Pasaribu menyebutkan beberapa nama yang bakal bersanding dengan Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024 mendatang. Saya kira tidak terjadi begitu. PDIP itu sulit ya mengungkap ya orang-orang atau cawapres yang kemudian yang benar-benar menjadi cawapres di situ. Tidak mungkin diungkapkan ke publik di situ begitu. Pasti disimpan terlebih dahulu begitu. Yang saya lihat kejadian-kejadian sejak dulu seperti itu begitu kan. Biarlah mereka mengungkapkan ini, mengungkapkan itu, padahal itu tidak begitu ya. Ini menurutnya ada peluang bagi mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Menteri Agama ya Yakut Khalil Qaumas menjadi bakal calon presiden. Padahal kita lihat sangat mudah sekali Anies Baswedan kalau ini wakilnya begitu. Receh begitu ya. Hal ini dilontarkan setelah Andika dan Yakut hadir dalam acara Bung Karno, PDP Perjuangan Gelora Bung Karno. Ya, kita tahu bahwa yang namanya politik kan pasti ada sesuatu yang kemudian bagaimana ya bisa mengarahkan ke situ begitu ya. Ya, menyebutkan AHY di situ juga sama begitu kan ya. Itulah, jangan terjebak pada omongan-omongan yang kemudian yang tertarik di situ begitu. Bisa saja kena prank di situ begitu ya. Sebelumnya Ketua DPP Partai Berlogo Banteng itu Puan Maharani sempat mengatakan cawapres Ganjar kemungkinan hadir di acara tersebut ya. Menurut Masinton, Ketua Umum PDP Perjuangan Megawati Soekarno Putri terbuka dalam pembahasan soal cawapres Ganjar bersama ya dengan pihak-pihak lain baik parpol maupun non parpol. Ya kita lihat saja siapa yang hadir di situ begitu. Ada Kemenak, ada Pak Andika di situ begitu kan ya. Bahkan ya ada Butet di situ. Jangan-jangan ya siapa mereka begitu ya. Ya bisa aja namanya peluang baca pres nanti akan tentu seperti yang disampaikan Bu Mega akan jelas. PDP terbuka membahas cawapres ya dengan elemen lainnya baik parpol maupun di luar parpol. Kata Masinton di Kompleks Parlemen Selasa ya sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Masinton juga menutup ya kemungkinan orang-orang seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir pun berpeluang mendampingi Ganjar meski tak hadir di GBK pada acara tersebut. Ini kan banyak yang disebutkan di situ. Ya yang dampingi dia si A, si B dan si C. Ya wajar begitu kan karena melihat dari ya pengalihan isu yang sebenarnya terjadi bisa saja itu dampaknya kepada di situ. Bisa saja orang-orang yang disebut di situ begitu kan belum ada begitu, belum masuk dalam catatan Ganjar sendiri begitu. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan itu begitu. Bahkan Masinton juga menutup kemungkinan orang-orang seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir akan ya mendampingi Ganjar ya meski tidak hadir. Bahkan ya nama-nama itu yang tidak otomatis lah ya harus datang ke acara itu. Bisa saja nama-nama yang ada itu ya memang bukan yang datang ke situ. Sebelumnya Puan membuka peluang sosok yang hadir itu merupakan nama-nama baru bakal cawapres yang belum pernah ia sebutkan sebelumnya. Ia juga sempat menyebutkan sejumlah nama potensial ya menjadi cawapres Ganjar. Ya antara lain Pak Mahfud, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Itu banyak sekali yang kemudian disebutkan di situ begitu. Ya inilah cara gimmick itu kan sudah paham ya bagaimana cara kita melakukan itu begitu. Padahal dalam demokrasi kita kalau kita melihat dalam strategi politik ya yang namanya cawapres itu tetap digodok di situ begitu ya. Dalam artian masih dicari sosok yang terbaik ya dari yang terbaik begitu. Jadi saya rasa
Saya tidak mungkin begitu ya Erick Thohir. Saya tidak mungkin ya yang mendampingi Ganjar itu adalah Pak Sandi di situ. Pasti ada tokoh-tokoh NU yang sekarang itu menjadi rebutan luar biasa di situ begitu ya. Bisa saja Mbak Yeni menjadi rebutan masuk di situ walaupun tidak disebutkan dalam hal ini begitu kan ya. Tapi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan politik kan dinamis di situ begitu ya. Bahkan dalam politik kita kan dinamis. Ada yang kemudian tokoh NU yang tidak pernah disebutkan sama sekali begitu. Sama yang di 2019 bayangkan begitu ya. Pak Maruf Amin saja tidak disebutkan di situ begitu. Baik di lembaga survei dan lain sebagainya begitu. Jadi kita tahu bahwa yang namanya politik ya, yang namanya survei bayaran di situ ya, di situ letaknya begitu kan, mencari sana sini, pada akhirnya tidak menemukan apa-apa di situ begitu. Wallahualam, karena kita melihat perbandingan selama ini dari Anies Baswedan sendiri begitu kan, ya wakilnya ya kuat sekali. Ya Pak Prabowo kalau ingin menang, ya jangan, kalau menurut saya pribadi jangan Muhaimin di situ begitu ya. Ya, kalau carilah tokoh-tokoh NU di situ begitu kan, yang asal PKB mau ya mendukung itu begitu. Ya, kalau tidak mau ya percuma aja di situ begitu. Bahwa saya sering mengatakan bahwa yang namanya politik itu bisa saja terjadi kepada siapapun begitu ya. Karena persoalan-persoalan politik kita kan dinamis begitu. Ada pro dan ada kontra. Apalagi terkait dengan adanya situasi dan kondisi kita bahwa ya yang saya katakan itu politik kita dinamis begitu. Bahwa apalagi terkait dengan adanya Pak Sandi maju di situ katanya begitu ya, terus kemudian Erick Thohir di situ juga begitu, terus kemudian ada ada Pak Andika di situ juga maju katanya begitu ya. Yang paling menarik di sini disebutkan adalah Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjadi bakal calon wakil presiden. Ya surveinya saja kecil di situ begitu kan, apalagi Pak Andika masuk di situ katanya. Ya sekarang itu yang menjadi rebutan trah dari cawapres ya di kalangan militer di situ. Tapi perlu diingat ya terlalu dinilah untuk Pak Andika lalu kemudian maju menjadi cawapres. Karena apa? Bisa saja bisa mempengaruhi militer, terkesannya di situ karena terlalu dini begitu kan dari pensiunnya di situ begitu. Ya yang namanya warga Indonesia ya terserah begitu kan mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya politik itu kan dinamis begitu. Bahkan ya yang bisa saja Pak Prabowo mencari sosok yang kemudian di kalangan TNI dan sebagainya begitu. Di tahun 2000-an itu sangat ngetren sekali TNI yang dicari di situ begitu kan. Akhirnya berkembang dan sekarang apa yang terjadi? Parpol yang maju di situ, pengusaha yang tren di situ begitu. Inilah politik kita kan dinamis seperti itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat.